mengendalikan diri. Ya, ada 5 cara untuk mengendalikan diri. Pertanyaan saya Ibu Bapak, hidup kita ini kalau enggak kita jaga, kalau enggak kita kendalikan emosi kita bisa baik enggak? Kalau diri kita ini kita enggak jaga, emosi kita enggak kita kendalikan, kira-kira kita bisa jadi baik enggak? Enggak bisa. Sama dengan kayak tanaman gitu loh, kalau enggak kita rawat, enggak bisa itu dia bisa tumbuh, bisa membentuk bagus. Kita juga demikian. Nah, hal itu maka tema kita untuk menjaga dan mengendalikan diri itu sangat penting bagi kita. Apalagi kalau kita mengambil referensi ya, misal salah satu contoh dalam Dhammapada Attawagga, syair tentang diri sendiri, itu sangat penting. 165, Atanawa katang papang, atana sangkilesati, atanawa katang papang, atanawa wisujati, sudi asudi pacatang, nanyo anyang wisodaya. Artinya adalah oleh diri sendiri kejahatan itu dilakukan, oleh dirinya sendiri orang itu ternoda. Jadi kejahatan itu sebenarnya oleh diri kita sendiri kita lakukan. Dan kita bisa menjadi ternoda, orang bisa terjadi ternoda itu karena dirinya sendiri. Tapi kalau provokasi orang lain Bante, itu hanya provokasi. Kalau kita tidak terprovokasi, enggak mungkin juga. Hanya pemicu itu hanya pengaruh. Kalau kita enggak melakukan, enggak jadi juga. Oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan, oleh diri sendiri orang bisa menjadi baik. Sudi asudi pacatang, nanyo anyang wisodaya, artinya tidak ada orang lain yang bisa menyucikan orang lain selain dirinya sendiri. Nah ini dalam Dhammapada Attawagga. Nah ini pentingnya kita untuk merenungkan hal itu sebagai pengantar pembelajaran kita pada malam hari ini, supaya kita menjaga dan mengendalikan diri kita. Karena tanpa kita jaga, kendalikan diri kita, enggak mungkin kita bisa tumbuh berkembang menjadi orang baik. Karena kita ini cenderung gampang terprovokasi dan gampang juga masih memprovokasi. Nah itu dua-duanya ini diperlukan penjagaan diri. Penjagaan diri dengan pengendalian diri. Kalau enggak, ya sifat yang tidak baik yang ada dalam diri kita yang akan tumbuh berkembang. Sifat baik tidak akan bisa tumbuh berkembang. Nah dari sinilah Ibu Bapak, 5 cara untuk mengendalikan diri itu sangat penting bagi kita ketahui. Tentu setelah diketahui tidak cukup untuk mengetahui. Kalau kita hanya berhenti pada pengetahuan, ya tidak jauh lari kita. Itu pariyati, belajar agama hanya berhenti kepada pengetahuan. Itu memang penting, pengetahuan tadi tidak cukup. Hidup ini hanya mempunyai pengetahuan tentang hal yang bajik dan hal yang benar. Setelah kita ketahui nanti 5 cara untuk mengendalikan diri itu ya mesti kita latih. Karena tanpa melatih pengetahuan yang baik dan benar yang sudah kita ketahui, tanpa kita latih tidak mungkin kita bisa menjadi orang baik. Karena enggak mau melatih. Enggak mungkin kita bisa menjadi orang baik di jalan yang benar, enggak mungkin. Nah, setelah kita ketahui 5 cara mengendalikan diri nanti, jangan berhenti pada pengetahuan. Harapan saya, harapan kita semua, kita berkomitmen, bertekad pada diri kita masing-masing. Karena kalau kita enggak bertekad pada diri kita sendiri, mau minta tolong siapa soal membuat diri kita menjadi baik? Enggak bisa. Kalau genteng bocor karena hujan, karena gentengnya melorot, ya gitu, itu kita bisa minta tolong tukang. Tapi kalau kita bisa menjadi baik, enggak bisa kita minta tolong orang. Selain diri kita sendiri, enggak bisa. Maka setelah kita mengetahui 5 cara pengendalian diri, nanti ajaan saya, mari kita untuk berkomitmen, bertekad pada diri kita sendiri. Hendaknya dilatih untuk mengendalikan diri atau berbuat baik. Tanpa kita melatih, tanpa kita lakukan latihan berbuat baik, tidak mungkin kita bisa menjadi orang baik hanya mempunyai pengetahuan tentang hal yang baik. Enggak mungkin kita bisa jadi baik.
Setelah tahu, kita harus melakukannya. Setelah melakukannya, seiring dengan waktu, kita komit, konsisten melakukannya, seiring dengan waktu, barulah yang dulunya belum baik akan menjadi baik. Yang dulunya sudah baik akan semakin baik. Yang dulunya semakin baik akan sempurna dalam kebaikan tanpa kecuali. Kepercayaan, keyakinan, agamanya apa? Tanpa kecuali. Karena ini berbasis perbuatan. Perbuatan itu sendiri bukan berbasis kepercayaan, keturunan, tanggal lahir, bukan. Ini berbasis kepada perbuatan itu sendiri. Maka kalau ditekankan lagi, bukan karena keturunan dan tanggal lahir orang menjadi baik. Melainkan orang menjadi baik karena perbuatan baik yang telah dilakukannya. Jadi keturunan apa saja, tanggal lahir apa saja, berapa saja misalnya, bisa jadi orang baik dengan catatan kalau mau berbuat baik. Agama apa saja yang kita yakini kalau kita enggak mau mempraktekkan ajaran agama, ya enggak bisa. Nah disinilah Ibu Bapak poinnya, pentingnya kita menjaga dan mengendalikan diri kita. Karena berbuat baik atau tidak berbuat baik itu tergantung pada diri kita. Orang lain cuma hanya mengaruhi. Kalau kita tidak terpengaruh, tidak melakukan, ya tidak akan jadi. Orang lain itu hanya kondisinya. Kata kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Nah baik, karena itu pembuka, pentingnya kita menjaga dan mengendalikan diri kita, karena tidak mungkin kita menjadi orang baik tanpa berbuat baik dengan cara mengendalikan diri kita, menjaga diri kita dalam aktivitas kita hidup ini. Maka disitulah pentingnya kita ini belajar agama. Nah karena agama itu kan untuk landasan, pedoman menjalani kehidupan supaya kita menjadi orang yang berguna dan bermanfaat dalam eksistensi kita. Berkontribusi kepada keluarga, lingkungan, bangsa dan negara kalau mungkin bisa sampai ke sana, bahkan kepada semua makhluk, agar semua makhluk turut berbahagia. Kan ke sana gambar besarnya, gambar kecilnya ya kembali kepada diri kita sendiri. Sebab kalau enggak kita mulai dari kita sendiri terlalu muluk. Jadi kata kuncinya kita menjaga, melindungi, mengendalikan diri kita sendiri. Karena dari pribadi itu menjadi keluarga. Dari keluarga itu berkembang menjadi masyarakat. Sebenarnya kata kuncinya satu saja. Ngerjakan yang perlu kita kerjakan yang utama. Yaitu kita menjaga, mengendalikan diri kita masing. Anak kita, ya menjaga dirinya. Teman kita menjaga dirinya saja. Kalau itu dikerjakan sangat efektif. Tapi kalau dirinya sudah enggak dijaga pada yang lihat orang lain, ngawasin orang lain, tapi dirinya sendiri pada enggak dijaga, lepas itu. Enggak efektif itu. Maka yang terjadi disiplin masyarakat, kehidupan sosial masyarakat sulit terbentuk. Karena masing-masing keluar dirinya, melepaskan tanggung jawab utamanya untuk menjaga dirinya. Nah kalau bisa ke sana, masyarakat kita akan jadi masyarakat yang tertib, ruang publik kita tidak akan gaduh yang kata-kata, kadang-kadang kata-kata luar biasa itu. Jadi didengar anak-anak muda kita dan generasi muda yang akan datang itu enggak elok. Kalau ruang publik kita itu kadang-kadang pendidikan akademisnya tinggi-tinggi loh. Kadang-kadang ngeri juga ini, kebebasan yang terlalu bebas ternyata berdampak budi pekerti, tata krama, sopan santun itu seolah-olah ditelan oleh waktu. Nah maka kita harus menjaga diri kita, melindungi diri kita dengan cara mengendalikan diri. Yang pertama dengan istilah formalnya sila sangwara. Sila itu kemoralan. Sangwara itu adalah cara mengendalikan diri dengan mempraktekkan atau melatih hidup dengan latihan moralitas. Dengan moralitas yang kita latih sesuai kepercayaan keyakinan kita masing-masing, karena semua agama mengajarkan tentang moralitas. Nah, begitu kita latih moralitas itu akan bisa untuk apa? Menjaga dan mengendalikan diri kita masing-masing. Mengendalikan diri tentang apa, Bante?
tentang ucapan dan tindakan. Yang semua itu memang bersumber daripada pikiran. Karena dari pikiran akan berkembang menjadi ucapan, dari pikiran selain ucapan juga akan menjadi tindakan. Yaitu dalam Dhammapada syair pertama ya. Jadi pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jika pikiran berpikir tidak baik, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagikan roda pedati yang mengikuti langkah lembu yang menariknya. Karena roda pedati ini akan terus mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Nah, jadi maka pikiran itu penting, harus dijaga karena pikiran itu akan menjadi ucapan dan menjadi tindakan. Nah, sila sangwara di sini adalah poin pertama yang perlu Ibu Bapak kita ketahui bersama adalah sila itu cara untuk menjaga, melindungi dan mengendalikan diri kita. Jangan sampai sila moralitas itu yang kita pelajari ada 5 sila itu dianggap beban. Nah, ini kadang seringkali orang menganggap sila itu beban, padahal sila ini adalah Guru Agung Mahasempurna Buddha itu bagaimana menolong khususnya manusia, makhluk hidup agar terbebas daripada penderitaan. Itu mengajarkan dhamma diantaranya sila. Tapi kalau pemahaman kita tidak benar, ini dianggap beban. Sila itu padahal ini cara untuk menjaga, melindungi, mengendalikan diri kita dari hal-hal yang tidak baik. 5 sila itu kan sudah hafal toh? 1, bertekad melatih diri untuk menghindari pembunuhan makhluk. Khususnya ya manusia ya yang maksimal ya pada makhluk hidup ya, berlatih. Nah, yang kedua, bertekad melatih diri menghindari tidak mengambil milik orang lain atau mencuri. Nah, yang ketiga bertekad berlatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, bertekad berlatih diri untuk tidak bicara yang tidak benar atau berbohong. Yang kelima, bertekad melatih diri tidak minuman makanan yang bisa menyebabkan lemahnya kesadaran atau mabuk-mabukan. Nah, ini sebenarnya ajaran yang bisa untuk menjaga diri kita. Tapi kalau kita pahami ini beban, aduh andai kata enggak ada 5 ini ya. Nah, gitu salah pemahaman. Ada 5 ini cara untuk Sang Buddha membantu makhluk hidup supaya bebas dari penderitaan. Coba kalau mengembangkan cinta kasih, tidak saling menyakiti, tidak saling membunuh, hidupnya kan damai. Coba kalau enggak mau mengambil milik orang, karena miliknya sendiri kalau diambil enggak mau, berpikirnya begitu, damai ini. Setia pada pasangannya. Yang keempat, bicara yang benar. Yang kelima, tidak membuat lemahnya kesadaran mabuk-mabukkan. Nah, kalau ini bisa kita ketahui lantas kita praktekkan, Ibu Bapak, itu akan bisa untuk mengendalikan sifat-sifat buruk yang masih ada dalam diri kita, itu bisa akan terkendalikan. Melalui apa? Ucapannya akan terkendali. Tindakannya akan terkendali. Kalau bicara, ya tidak asal bicara. Ada enggak manfaatnya? Nah, pasti akan ke arah sana karena terkendali. Kalau bicara itu pasti ada tujuannya, tidak yang penting seru gitu ya. Jadi pokoknya bicara seru, ini ada enggak tujuannya apa? Ada enggak manfaatnya? Itu wujud terkendali. Mengendalikan ucapan dan tindak tanduk kita atau perbuatan kita melalui 5 cara ini. Tidak mau menyakiti, tidak mau apalagi sampai membunuh karena diri kita sendiri kalau disakiti tidak mau. Berpikirnya ke sana, akan menjadi apa? Kendali diri kita, tidak akan menyakiti orang lain. Sebab kalau kita disakiti juga enggak mau. Apakah kalau kita menyakitin orang lain, itu akan kita juga akan disakiti orang lain, Bante? Kalau muncul pertanyaan begitu, nanti kalau pulang kita di depan cermin. Kok larinya ke depan cermin, Bante? Apakah kalau baju saya putih, pantulannya ke cermin itu juga putih?
Itu sama dengan gitu pertanyaannya, putih. Kalau baju saya ini batik, kalau saya di depan cermin, apakah pantulannya batik? Batik. Jadi maksud saya kalau ada pertanyaan gitu langsung cari cermin. Apakah kalau kita nyakitin orang lain, suatu saat kita disakitin orang lain Bante? Itu pertanyaan yang harus dijawab dengan cermin tadi. Jadi itu rumus, itu hukum. Percaya nggak percaya, terserah cermin itu. Gitu. Jadi gambarannya seperti itu. Nah ketika kita merenungkan itu, pemahaman kita tentang sila itu bisa kita perdalam, maka kita kalau mau menyakiti orang lain itu pikir-pikir. Karena menyakiti orang lain itu menyakiti diri kita sendiri. Karena yang mantul dari cermin itu tadi pakaian yang kita pakai. Ini kan gampang dimengerti Bu Bapak, tapi kan itu untuk dilakukan kan tidak mudah. Nah di sini perlunya latihan. Perenungannya seperti itu tadi, nanti kalau kita sudah berkembang, kemampuan kita itu sudah tumbuh, pemahaman itu akan bisa untuk menjaga diri kita. Maka sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita seiring dengan waktu itu tidak terkondisikan untuk tumbuh berkembang. Dia akan cenderung untuk terkikis seiring dengan waktu lemah, semakin lemah. Kemampuan negatif, potensi negatif itu akan menjadi lemah. Nah maka sila ini harus dipahami itu bukan beban, itu ajaran yang bisa untuk menolong. Maka kalau Anda memohon sila kan ada syair bunyinya silena sugating yanti, silena boga sampada, silena nik buting yanti. Berkat daripada latihan sila itu ada 3 jaminan ini sebenarnya. Jaminan pertama apa? Silena sugating yanti, kalau masih lahir kembali, karena dalam teori Buddhis itu kalau belum jadi Buddha, kalau pertandingan antar negara, klub-klub dunia sepak bola itu belum ada juaranya, ya ketemu lagi Spanyol melawan Inggris misalnya. Inggris nanti melawan misalnya misalnya mana lagi yang jagoan-jagoan itu ya. Nah, Korea Selatan jagoan juga, Jepang gitu kan. Sebelum keluar juaranya, ya akan terus ketemu sebelum jadi Buddha dalam proses ini alami kelahiran terus, kayak roda yang terus berputar dalam perspektif Buddhis. Maka silena sugating yanti, dengan melaksanakan latihan 5 sila, andai kata masih lahir, andai kata belum berhenti kelahiran itu, terlahir di alam surga. Silena sugating yanti, berkah daripada moralitas akan membawa kelahiran di alam bahagia. Silena boga sampada, berkah daripada latihan moralitas, hidup akan sejahtera bahagia. Dalam kehidupan ini sejahtera bahagia, berkah dari kebajikan-kebajikan, mengendalikan diri, menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Silena nik buting yanti, ini terakhir jaminan ketiga. Dengan melaksanakan moralitas akan menjadi batin tenang samadhi, dengan samadhi akan bisa mencapai nibbana atau menjadi arahat. Silena nik buting yanti. Dengan melaksanakan sila, sila itu sebab dari munculnya ketenangan. Ketenangan itu sebab dari munculnya kebijaksanaan. Kebijaksanaan akan bisa untuk mencabut akar daripada segala kekotoran batin. Bisa menjadi sempurna, yaitu nibbana. Nanti kalau saya nibbana kan meninggal dunia Bante. Nibbana itu tidak harus meninggal dunia. Nibbana itu bebas daripada padamnya keinginan. Ibu bapak sekarang masih punya keinginan enggak? Bukan hanya masih, gudangnya. Gitu. Ya jadi kita ini masih gudang keinginan gitu loh. Jadi nibbana itu, nirwana itu sebenarnya padamnya keinginan. Kalau kita masih punya keinginan ya belum nibbana itu dalam kehidupan ini. Jadi nibbana itu jangan sampai diasumsikan nibbana itu telah meninggal dunia. Enggak, nibbana itu padamnya ya, keinginan. Muncul dan berkembangnya kesadaran. Jadi kalau padamnya keinginan, munculnya kesadaran ya yang sempurna, ya itu bisa mencapai nibbana juga. Apakah itu hanya umat Buddhis? Berarti enggak. Dhamma itu untuk semuanya. Jadi siapapun yang bisa untuk memadamkan keinginan, menumbuh kembangkan kesadaran dirinya,
bebas. Enggak beragama juga kalau mengembangkan itu jadi. Wong ini bicara tentang perkembangan batin. Bukan soal umat Buddha atau yang mengajarkan Sang Buddha, bukan. Ya itulah Dhamma itu universal. Ya, jadi satu cara yang pertama yaitu sila sangwara. Sila itu adalah 5 sila bagi umat awam, bagi samanera 10 sila, tasilani 8 sila, biku patimokkha sila, yaitu ada sila tahapan-tahapan sendiri sesuai dengan statusnya. Upasaka pasika, biku, samanera, atasilani mempunyai latihan masing-masing. Tujuannya ya untuk menjaga, mengendalikan diri kita dari apa? Hal-hal yang tidak baik. Satu. Nah sekarang yang kedua. Yang pertama sila sangwara, yang kedua nih sati sangwara. Sangwaranya tetap ini karena pengendalian. Ya, sati itu adalah kesadaran atau perhatian. Sadar atau perhatian tentang apa? Bu, Bapak kita ini punya panca indria atau 6 indria. Ya indria yang ke-6 kan pikiran. Ya, pada umumnya orang kan menyebut panca indria. Ya mata, telinga, hidung, lidah, kulit. Apalagi ya. Mata, hidung, lidah, kulit, telinga, 5, yang 1 pikiran, ya 6 indria yang ke-6. Nah sati sangwara adalah itu sadar atau memperhatikan. Ketika mata kita kontak dengan objek, di luar entah itu taman, entah itu pemandangan alam, entah itu pakaian atau perhiasan yang bagus, jangan lanjutkan Bante kalau perhiasan ini Bante gitu. Karena banyak ibu-ibu ini tertarik perhiasan nanti. Ya justru kan ya, nanti itu korelasinya apa gitu loh dengan sati sangwara ya itu. Jadi pokoknya mata ini bisa kontak lah dengan banyak objek, di antaranya yang saya sebut-sebut tadi di antaranya. Ketika mata kita itu kontak dengan objek, ada enggak penjagaannya sebagai untuk mengendalikan diri kita? Itu pertanyaan pada diri kita masing-masing. Jangan kita tanyakan kepada orang lain. Ketika kita kontak objek yang menarik, ya, menyenangkan, kita sukai. Ya, gitu. Ketika mata ini kontak, pertanyaannya, ada enggak sadar pada saat itu menyadari kita lihat objek yang menarik bagi kita? Kalau enggak ada Bante, penjagaan, pengendalian enggak ada. Kalau penjagaan, pengendalian tidak ada, sati atau kesadaran akan melihat itu, tidak hadir pada saat kita melihat, yang enak, yang menyenangkan, yang kita harapkan itu akan menjadi menghanyutkan. Setelah menghanyutkan, menimbulkan kelekatan. Setelah menimbulkan kelekatan, akan tanpa diundang datang penderitaan, konsekuensinya. Itu mantra apapun gak bisa menghentikan itu karena itu rumus. Oh kalau begitu sati sangwara, sadar akan apa yang kita lihat itu penting ya Bante, sangat penting. Tanpa ada sati sangwara, sati itu adalah sadar, sadar pada waktu kita melihat, yang kita lihat itu hal yang kita harapkan menyenangkan, tanpa hadir sadar, Anda kita tidak menjaga diri kita. Anda kita tidak mengendalikan diri kita. Karena tidak menjaga dan mengendalikan diri kita, itu objek yang menyenangkan pasti akan hanyut. Kalau hanyut, pasti akan melekatinya. Ingin terulang lagi sesuatu yang kita harapkan itu, yang menyenangkan. Timbul kemelekatan, penderitaan. Itu rumus, itu prosesnya. Bibit akan menjadi pohon, pohon akan berbuah, berbuah akan menjadi buah, bunga akan menjadi buah.
Itu bicara proses alamiah dalam kehidupan kita juga itu. Nah, inilah pentingnya sati atau sadar perhatian itu kita miliki, kita latih. Cara melatihnya, ya walaupun selemah apapun, Bu Bapak, ketika kita melihat objek yang menyenangkan, yang kita harapkan, yang kita cari supaya kita dapatkan, ya kita mesti menyadarinya. Tapi jangan sampai disimpulkan buru-buru begini loh ya. Kalau begitu umat Buddha itu enggak boleh ya Bante lihat yang menyenangkan gitu. Itu kesimpulan buru-buru. Boleh. Yang kita tekankan adalah pada waktu kita melihat yang indah, yang menyenangkan, yang menarik, yang kita sukai, yang kita cari, hadir enggak sati sangwara? Itu pertanyaannya. Kalau enggak hadir, malam hari ini kita mengingatkan pada diri kita masing-masing. Harus kita ingatkan, hadir, ikut hadir. Ketika mata kontak dengan hal yang menyenangkan yang kita harapkan. Supaya apa? Supaya kita bisa menjaga diri kita, supaya kita bisa mengendalikan diri kita, melihat yang kita senangin tetapi tidak hanyut dan larut kepada yang menyenangkan itu. Kalau kita tidak hanyut dan tidak larut, maka tidak akan terjadi kemelekatan. Kalau tidak terjadi kemelekatan, maka tidak akan muncul juga konsekuensi berikutnya, penderitaan itu. Nah, ini pentingnya sati sangwara. Itu tadi cuma baru mata loh Bu Bapak. Kita dikepung 6 indria gitu loh. Satu saja sudah dahsyat itu. Kalau tidak ada penjaga, kalau tidak ada ya pengendali diri kita. Maka sati sangwara itu perlu kita latih. Ketika kita melihat, kita harus juga menghadirkan yang namanya sadar. Aku sedang melihat. Objek yang saya lihat pemandangan yang menarik. Muncul keinginan nanti suatu saat kalau saya bangun rumah saya akan membuat dekorasi taman seindah itu. Nah sudah kontrak kita dalam batin kita. Keinginan kita berkembang itu. Kalau nanti enggak kita sadari, kalau disadari ya kalau belum bisa membuat ya enggak apa-apalah, kemampuan belum ada, tapi cita-cita itu ada. Enggak menderita. Tapi kalau itu tidak disadari, cuma keinginan untuk mendapatkan tanpa ada sati sangwara itu, penyadaran itu tidak disertakan, dia kepikiran. Jam 10 siap-siap tidur, jam 2 belum bisa tidur. Kepikiran, berpikir boleh, kepikiran jangan. Berpikir membuat dekorasi taman yang bagus boleh, tapi jangan sampai kepikiran. Kalau kepikiran ya itu tadi jadi masalah. Jam 10 kita siap-siap istirahat, faktanya jam 2 masih terjaga. Apakah itu salah tanggal lahir? Enggak juga, itu pola pikir kita, pola hidup kita yang memang belum kita tata. Sati sangwara adalah menjaga dan melindungi kita dengan sadar ketika kita melihat yang menyenangkan. Yang kita lihat kan tidak menyenangkan saja Bante, tentu yang kita lihat juga terjadi objek sebaliknya. Apa sebaliknya daripada yang menyenangkan? Tidak menyenangkan. Melihat suasana pemandangan jelek, promosinya tidak sesuai dengan faktanya. Habis kena korban dari media sosial ya, dibuat dari AI gitu kan, bagus sekali gitu. Faktanya tidak sesuai dengan promosinya gitu. Setelah datang ke tempat wisata atau tempat apa itu enggak sesuai, apa yang dilihat enggak menyenangkan. Ada enggak sati sangwara di situ? Sadar menyadari yang dilihat itu tidak sesuai dengan promosinya. Kalau enggak ada sati sangwara di situ, enggak ada penjagaan, enggak ada pengendalian diri, ngomel-ngomel. Dasar penipu ulung. Wah, itu. Sial apa karma saya hari ini? Wah, begitu. Apakah bisa mengubah keadaan? Enggak bisa juga. Tapi ngomel sudah
terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Karena enggak ada sati sangwara. Enggak ada kesadaran untuk menjaga dan untuk mengendalikan diri. Sehingga itu muncul tanpa diundang karena stoknya sudah ada dalam diri kita. Sebelum kita mencapai kesempurnaan, hal-hal yang negatif masih stoknya kan masih ada dalam diri kita. Ada pemicunya muncul otomatis kayak bunyi di pupu saya ini, di kaki saya ini. Otomatis kalau ada kondisinya bunyi. Saya pukul bunyi karena di sini sudah ada stoknya, stok untuk berbunyi. Begitu dipicu ada penyebabnya bunyi. Oh jadi sati sangwara, sadar ketika kita melihat itu meliputi hal yang baik dan tidak baik. Ya. Sebab kalau tidak ada sati sangwara, pengendalian tentang apa yang kita lihat, dua-duanya ini mengundang bahaya. Dikira yang enak itu tidak berbahaya, berbahaya juga. Yang tidak enak berbahaya langsung. Yang tidak enak itu kontan, yang enak ini nunggu waktu. Hanyut, nagih, kemelekatan, penderitaan. Kalau yang pahit kan langsung ngomel saat itu, kontan itu. Coba ini kan beda waktu, tapi sama juga ujung-ujungnya penderitaan. Tatkala tidak ada sati sangwara. Tidak ada penjagaan diri kita, pengendalian diri kita dengan sadar. Itu kan mudah diucapkan Bante, tapi kan tidak mudah untuk dipraktekkan, setuju? Maka kan kita kumpul ini salah satunya kan untuk pemahaman. Setelah pemahaman itu kan latihan. Pelan-pelan, itu melihat, kita menyadari, kita melihat objek yang menyenangkan. Begitu kita melihat sekaligus menyadari, yang kita lihat ada objek yang tidak menyenangkan. Sadar itu menjaga, sadar itu mengendalikan, akhirnya apa? Yang menyenangkan tidak membuat kita larut dan hanyut, yang tidak baik tidak membuat kita jengkel dan marah. Dengan syarat mempunyai sati sangwara. Sadar kita waktu melihat. Mudah untuk diucapkan, susah dilatih, tapi bukan berarti enggak bisa. Asal ada komitmen pada diri kita sendiri, itu bisa kita latih. Apa yang enggak bisa untuk dikembangkan manusia yang sudah banyak punya bakat. Wong besi itu cirinya tenggelam saja, dipegang ahlinya, bisa menjadi kapal yang enggak tenggelam. Besi itu ya semestinya tenggelam, dipegang orang yang mempunyai keahliannya, bisa terbang jadi pesawat. Itu besi-besi loh Bu, bisa terbang juga, bisa dimuatin. Tentu harus ditangani orang yang memang sesuai dengan bidangnya dan keahliannya. Demikian pula kita itu sebenarnya berbakat menjadi orang baik. Tapi kalau bakat itu enggak kita latih, enggak kita kembangkan, ya enggak mungkin kita bisa menjadi orang baik. Walaupun lahirnya dicarikan hari tanggal lahir yang baik, mencari nama juga kita carikan nama yang baik. Nah, itu kan untuk motivasi semua sebenarnya. Supaya apa? Kita melakukan perbuatan baik. Kalau cuma hanya berhenti kepada simbol-simbol itu ya enggak mungkin. Ya itu dua. Bu, yang pertama tadi apa ya? Sila sangwara. Yang kedua, sati sangwara. Ya, sekarang yang ketiga, nyana sangwara. Nyana itu pengetahuan. Ya, sangwara itu adalah mengendalikan diri kita untuk menjaga diri kita. Sebab yang harus menjaga diri kita ya diri kita sendiri. Papa mama sewaktu kita masih kecil. Masa sudah dewasa orang tua yang jaga juga? Enggak mungkin. Orang tua juga enggak bisa menjaga seutuhnya, yang bisa menjaga ya diri kita sendiri. Maka dengan memahami pengendalian diri ini sangat penting bagi kita. Yang ketiga ini nyana, nyana itu pengetahuan. Ya, pengetahuan, sangwara adalah menjaga atau mengendalikan diri kita.
Pentingnya kita belajar, pentingnya kita mendapatkan pengetahuan, karena pengetahuan itu salah satu manfaatnya bisa kita gunakan untuk menjaga dan mengendalikan diri kita. Nah, dalam hal ini apa? Dalam hal ini pengetahuan dikaitkan dengan kebutuhan. Bu, Bapak, hidup ini perlu kebutuhan tidak? Perlulah, kalau nggak perlu ya nggak bisa bertahan hidup. Nah, kalau biku kan ada istilah catu pacaya itu 4 kebutuhan pokok. 1, apa Bu? Kebutuhan pertama biku ini apa nih? Jubah. Ya, jangan pertama makan. Wah. Ya, 1 jubah, 2 makan, 3 tempat tinggal, kuti ya, 4 obat-obatan. Ya ini. Nah, kalau 4 ini ada sudah bisa hidup gitu loh ya. Lah itu biku kok punya HP, itu tambahan gitu loh. Tambahan dalam kehidupan pembinaan gitu loh. Itu tidak tercatat di peraturan kebikuan karena itu menyesuaikan akan eksistensinya dalam tugas ya untuk menunjang ya. Jadi kayak gini kan ini kebutuhan juga gitu loh ya. Kan untuk tunjang gitu. Ini saya cegat dulu jangan sampai nanti ngomongnya 4 kebutuhan itu cuma 4 tapi punya HP bikunya. Ya, jadi sebelumnya dijelaskan dulu supaya tidak ke sana nanti ya. Jadi nyana sangwara itu dianjurkan ketika kita menggunakan kebutuhan itu berdasarkan pengetahuan. Mengetahui bahwa apa yang kita cari kita dapatkan itu hanya untuk kebutuhan hidup ini. Ya, supaya apa? Supaya tidak berlebihan. Kalau berdasarkan kebutuhan, pakaian yang kita gunakan untuk tubuh ini kan enggak banyak. Benar enggak Bu? Kain ini, kalau kain ini berapa meter? Ada 3 meter? Tubuh kita ini loh. Tapi pakaian kenapa berlemari-lemari itu? Lah biku ini cuma begini aja ke sana kemari pede aja gitu. Tapi kalau saya berumah tangga kan enggak pede, berarti kan perlu penampilan. Iyalah ini cuma canda saja. Kalau kita bicara kebutuhan itu tidak banyak. Tapi yang banyak itu kan keinginan. Yang banyak itu kan untuk ya memenuhi ya gengsi dan penampilan. Lah itu yang banyak. Kalau kebutuhan sebenarnya enggak banyak. Demikian pula kalau misalnya makan juga enggak banyak. Malah ibu-ibu kan pada takut makan banyak gitu. Walaupun ada makanan banyak kan belum tentu pada mau makan banyak gitu. Jadi ketika kita mau menggunakan apa yang kita butuhkan itu harus didasari dengan pemahaman atau nyana itu. Nyana itu pengetahuan tentang apa? Ketika mau kita menggunakan itu harus ingat itu sekedar kebutuhan. Supaya apa? Supaya keserakahan dalam diri kita, ketamakan dalam diri kita, wah itu sensitif sekali loh Bu. Enggak dipancing saja dia bisa muncul, apalagi dipancing gitu loh. Ya, jadi keserakahan pada batin kita, depan kita ini ketika ada kondisinya itu agar tetap terkendali. Karena nyana sangwara itu pengetahuan tentang makanan ini kan bukan untuk hidup. Nah, ya makanan ini hanya untuk kelangsungan hidup, bukan hidup ini untuk makan. Coba bayangin kalau hidup untuk makan, kambing saja kalah loh Bu. Betul, kambing itu kan ya tidak terus makan, tapi kalau kita hidup untuk makan ya terus saja makan, ngemil aja. Di kantongnya masih ada juga cemilan gitu. Karena kan hidup untuk makan gitu loh ya. Tapi kalau makan hanya untuk hidup ya secukupnya. Nah, pemahaman itu bisa untuk apa? Untuk mengendalikan diri kita tatkala ada kebutuhan yang kita butuhkan, tidak memunculkan yang namanya ketamakan atau keserakahan dalam diri kita. Karena ketamakan dan keserakahan dalam diri kita itu sangat sensitif. Jangankan dipancing, enggak dipancing dia muncul sendiri. Demikian pula selain ketamakan itu kebencian.
ingin makan yang dia sukai, nggak ketemu yang dia sukai. Kalau makanan itu tidak dipahami sebagai kebutuhan hidup saja, hidup untuk makan, ketika dia mengharapkan apa yang diharapkan tidak dia temukan, kesal itu. Kalau di rumah bisa marah istrinya. Aku kan sudah pesan, kesukaanku kan ini. Nah, tapi kalau ingat, oh saya mengharapkan ini tapi nyatanya adanya seperti, toh makan ini hanya untuk menjaga atau kelangsungan hidup, bukan hidup untuk makan. Pengetahuan itu akan bisa untuk menjaga diri kita supaya apa? Jengkel, marah, benci itu tidak akan muncul. Tapi tanpa kita latih nyana sangwara pengetahuan sebagai kendali diri kita, maka kebencian dan keserakahan itu akan gampang menguasai diri kita. Nah itu makanan, pakaian, tempat tinggal, obat-obatan nanti disesuaikan dengan kehidupan sendiri. Apa saja yang menjadi kebutuhan Anda, kita dalam kehidupan ini, hendaknya harus dilandasi dengan pemahaman. Supaya pemahaman, pengetahuan itu bisa menjadi kendali diri. Tidak hanyut oleh keserakahan, tidak juga menderita karena kebencian. Karena dua hal itu ada dalam diri kita. Kecuali kalau orang bilang sudah malaikat gitu ya. Kalau kita ya sudah mencapai ya maga dan pala gitu loh. Ya sudah mencapai maga dan pala itu kan tidak akan turun lagi, terus naik kepada pembebasan. Walaupun ada sifat-sifat buruk cenderung untuk terkikis. Sifat-sifat bajik yang akan tumbuh berkembang. Prosesnya berkembang ke atas. Tapi kalau belum sutapana ya naik turun, tergantung kondisinya. Dipuji, melambung, dicaci, tumbang, kan begitu. Karena kita tergantung kondisinya, orang duniawi itu masih begitu, masih terombang-ambing. Coba kalau dapat pujian, Ci, badannya kok bagus sekali Ci, wah langsung nyanyi dadakan itu. Gitu. Ci umurnya berapa? 50 tahun, kayak 40 tahun aja nyanyi lagi gitu. Saking senengnya gitu loh ya, dapat pujian. Begitu ketemu orang lain lagi sebaliknya yang didapatkan. Umur berapa Ci? 50 tahun, kok kayak 70 tahun, kurang ajar ya kamu. Ya kan padahal cuma kata-kata begitu saja, tapi kalau enggak ada pelindung diri kita tadi, menjaga diri kita bisa tumbang karenanya. Padahal cuma gitu saja, enggak akan mengubah kita apa-apa. Dipuji ya itu juga kita, dimaki juga itu juga. Tapi kenapa bisa kita terombang-ambing oleh itu? Karena nyana sangwara untuk menjaga diri kita, pengetahuan tentang itu belum kita dapatkan. Nah maka dalam kesempatan ini, kan kita kumpul begini, ini dapat pengetahuan, pengetahuan itu ternyata bisa untuk melindungi, menjaga diri kita, supaya tidak serakah dan benci itu akan menguasai diri kita. Karena kalau keserakahan dan kebencian itu menguasai diri kita, nah itu kita akan menderita sendiri. Menderita bukan karena hal yang lainnya, menderita karena keserakahan dan benci itu. Kan sering kan saya perumpamakan gini, sewaktu orang belum punya, karena keserakahan dan kebencian itu ada akarnya. Akarnya apa? Ketidaktahuan. Lawannya apa? Pengetahuan, nyana itu yang sebagai pelindung. Jadi kalau kita serakah dan benci itu ada akarnya. Akarnya adalah kegelapan batin atau ketidaktahuan dalam batin, itu kegelapan batin. Itu akan muncul keserakahan dan kebencian. Lawannya nyana ini tadi. Nah begitu kita mempunyai nyana sangwara, pengetahuan itu untuk melindungi, menjaga diri kita. Maka sering saya ya pakai candaan gitu, hidup ini sebelum punya, khawatir. Karena enggak punya, itu orang khawatir. Mau masak, belum ada yang dimasak. Itu jangka pendek loh masak, apalagi bicara masa depan, enggak kelihatan, enggak jelas gitu. Orang khawatir akan masa depannya karena tidak punya. Orang akhirnya berusaha keras, kerja keras dan
kerja ya pandai ya. Akhirnya apa? Seiring dengan waktu dia menjadi kecukupan, bahkan lebih daripada kecukupan, jadi orang kaya raya. Dalam keadaan kaya raya, apakah orang khawatir masa depannya? Enggak. Tapi yang muncul, saudara khawatir yang hadir. Khawatir memang sudah enggak ada, saudaranya yang muncul. Saudara khawatir itu apa? Ternyata saudara khawatir itu ketakutan. Orang yang mempunyai segalanya enggak khawatir lagi masa depannya, tapi khawatir kehilangan dengan apa yang dimilikinya. Nah, ini kakak adik ini. Enggak punya khawatir masa depan, punya takut akan kehilangan yang dimilikinya. Ini dari mana? Diselidikin ternyata dua bersaudara ini, ibunya adalah kegelapan batin juga, lawannya dari Nyana Sangwara. Orang yang tidak mempunyai pemahaman hidup ini dengan benar, batinnya gelap, lawannya Nyana, pengetahuan itu, akan kena dua ini. Sewaktu belum punya khawatir, setelah punya takut. Apa enaknya ini? Enggak punya ya menderita, punya juga menderita. Gara-gara tidak mempunyai pemahaman Nyana. Maka ibu bapak Nyana Sangwara ini adalah penjaga dan untuk mengendalikan diri kita dari keserakahan, dari kebencian yang akan membawa dampak negatif dalam kehidupan setiap orang. Siapapun orangnya akan membawa penderitaan. Karena itu penting sekali Nyana Sangwara kita ketahui dengan berlatih. Berapa ini sudah? Masa 3? Jamnya sudah jam 8 lebih. Saya kira sudah 5 ini ya. Jadi ya Sila Sangwara, Sati Sangwara, Nyana Sangwara. Ya sekarang yang keempat ya, yang keempat ini adalah Kanti Sangwara. Kanti artinya apa, Bu? Nah, ada yang namanya Kantiwati. Ya, berarti kan wanita yang sabar. Jadi kalau Kantiwati gitu ya. Jadi Kanti adalah kesabaran, Wati ya wanita ya dalam perspektif Buddhis itu ya. Jadi kesabaran itu bisa untuk menjaga diri kita, bisa untuk melindungi diri kita. Ini kaitannya dengan apa? Dengan permasalahan hidup. Saya yakin ibu bapak yang hadir ini tidak ada yang hidupnya ingin bermasalah. Ingin loh ya, kan tidak ada. Aku hidup supaya dapat masalah gitu, ada enggak? Enggak ada. Kendati demikian harapan kita, usaha kita supaya kita enggak dapat masalah, tetap juga hidup dan masalah itu akan hadir. Karena hidup dan masalah itu satu paket, siang dan malam gitu loh. Kok ngeri amat sih Bante? Ya enggak ngeri amat, itu realitas hidup. Kita enggak ingin dapat masalah, itu harapan. Kita enggak ingin dapat masalah, itu usaha kita. Itu bagus, harus kita lakukan. Fakta, nah itu tadi kan harapan ya, usaha. Kita bicara fakta hidup. Tetap juga orang yang tidak berharap dapat masalah, berusaha menyelesaikan masalah, ada juga masalah dalam hidupnya. Nah itu tatarannya fakta. Jadi jangan berhenti kepada usaha dengan harapan semata. Juga harus mengangkat fakta. Itulah secara komprehensif kita melihat hidup ini utuh. Harapan, usaha, dan fakta. Kita mesti punya harapan. Harapan saja tidak cukup, kita mesti berusaha semaksimal mungkin. Kendati kita berusaha semaksimal mungkin, fakta juga harus kita lihat. Jangan sampai kita lihat fakta remeng-remeng, walaupun remeng-remeng juga tetap itu fakta. Fakta kehidupan apa? Masalah itu bagian daripada hidup kita. Ini nanti penjabarannya pentingnya Kanti Sangwara. Supaya kita mempunyai kesabaran, karena kesabaran ini korelasinya, hubungannya adalah dengan fakta kehidupan, yaitu masalah. Bu, mau tua Bu? Kok enggak ada jawabannya sih? Mau tua enggak? Pasti ya,
pasti tua, walaupun enggak mau tua. Ada pertanyaan kedua, ini pasti nolaknya lebih berat. Kalau mau tua, mungkin ada yang mau karena sudah mau mudanya, masa enggak mau tuanya. Pertanyaan yang kedua, mau sakit? Enggak mau. Walaupun enggak mau sakit, paksanya tetap sakit. Itu realitas hidup. Dhamma kebenaran itu tentang realitas hidup. Guru Agung Masemura Sang Buddha itu sebenarnya mengajarkan apa hidup itu, bukan mengada-ngada. Karena kita saja yang belum paham, kita menolak terus itu. Dikasih permata, nolak kita, minta jagung. Dasar ayam. Ayam itu kalau dikasih jagung kan mau, dikasih permata enggak mau. Coba kalau enggak percaya, kasih permata dengan jagung, pasti dia matuk jagung. Mental kita ini masih rendah. Guru Agung Masemura Sang Buddha ngajar Dhamma itu permata sebenarnya. Tapi kita menolak masih. Karena mental kita ini belum seluhur seperti Guru Agung Masemura Sang Buddha. Tapi nanti seiring dengan waktu, setelah terbuka pola pikir kita, pola hidup kita, realitas hidup itu bagaimana. Oh benar Sang Buddha, oh benar Papa Mama ternyata. Kata anaknya setelah jadi orang tua. Sebelum jadi orang tua, wah dikasih tahu orang tuanya, dia punya pandangan sendiri. Dia belum tentu mau menerima. Karena memang itu perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Tapi setelah jadi orang tua, benar Bapak Mama ternyata, benar Bapak dan Ibu ternyata. Setelah dia jadi orang tua. Jadi yang keempat ini adalah kanti sangwara. Kanti itu kesabaran, perlu kita latih. Kalau sudah kita latih, kesabaran itu bisa untuk menjaga diri kita, untuk mengendalikan diri kita, untuk melindungi diri kita. Dari apa? Dari konsekuensi kehidupan ini. Kehidupan ini mengandung konsekuensinya, mengandung resikonya. Enggak ada hidup kita ini yang tidak mengandung resiko. Kalau dalam dunia politik enggak ada makan siang gratis. Pertemuan antar ketua itu pasti ada negosiasinya. Dan kalau itu dunia politik ya, tapi kan kita enggak bahas ke sana lah, itu bukan ranah kita. Nah coba ya sedikit-sedikit kan kita kan ya hidup di masyarakat gitu. Istilah itu kita kenal. Ya enggak ada istilah makan gratis itu kalau mereka yang ya dunianya ke sana. Kita hidup ini enggak ada yang tidak mengandung resiko. Nah ketika Ibu Bapak masalah itu datang, kita tidak mendapat masalah. Kita tidak membuat masalah maksud saya, masalah itu datang. Kita atasi masalah itu belum selesai. Perlu enggak sabar? Ini pertanyaan nih, ya saya ulang nih, siapa tahu tadi kalimat saya pada enggak didengarkan dengan baik. Ya, kita tidak mengharap masalah. Kendati kita tidak mengharap masalah, faktanya masalah itu terjadi. Karena masalah itu ada, kita tidak mengharap, faktanya demikian, kita selesaikan masalah itu. Walaupun sudah kita usahakan kita selesaikan, tapi masalahnya itu belum selesai. Perlu sabar enggak? Lah kalau enggak punya kesabaran gimana? Ayo, jawabannya ini kan perlu sabar. Kalau kesabaran kita belum punya, apanya yang kita gunakan? Nah, di sini ada pelajaran yang penting. Dalam keadaan seperti itu Ibu Bapak, kita harus jadikan sarana untuk melatih kesabaran kita, baru melatih. Seiring dengan waktu, dengan adanya masalah itu sebagai latihan untuk menumbuh kembangkan potensi kesabaran yang ada dalam diri kita, seiring dengan waktu kita mempunyai yang namanya kesabaran itu. Kalau kita mempunyai kesabaran itu karena kita latih seiring dengan waktu tadi, baru itu bisa untuk menjaga dan melindungi diri kita. Nah tadi jawabannya kan perlu sabar enggak? Perlu. Lah kalau kita enggak mempunyai latihan kesabaran, mana ada kesabaran pada diri kita? Enggak mungkin. Maka ketika ada masalah yang tidak kita buat loh ya, konsekuensi daripada eksistensi kita, karena masalah itu ada dua jenis. Masalah yang kita buat sendiri,
masalah resiko daripada keberadaan kita hidup di dunia. Kalau masalah yang kita buat sendiri itu bisa pada akhirnya bisa diatasi. Tapi kalau masalah resiko daripada hidup di dunia, ini enggak bisa diapa-apakan. Mantra apapun yang Anda uncarkan, pusaka apapun yang Anda gunakan, enggak bisa. Contohnya orang yang lahir pasti meninggal. Itu konsekuensi. Nah ini ceritanya, masalah ini ada dua sumber ya, sumber daripada perbuatan kita sendiri, ulah kita sendiri, masalah kita buat sendiri, salah-salah kita sendiri, masalah itu muncul. Tapi ada jenis masalah yang memang resiko daripada lahir. Begitu kita lahir, ya akan dapat masalah resikonya itu. Nah ini harus kita jadikan latihan. Begitu kita ada masalah, walaupun masalah itu enggak kita buat sendiri, enggak salah disalahkan orang. Bu, pernah enggak salah disalahkan orang, Bu? Banyak pengalaman pada enggak mau mengakui ya. Ya seringlah hidup ini. Enggak salah kita disalahkan, itu sering loh. Ya sering. Itu kan bisa karma buruk kita berbuah, wujudnya apa? Enggak salah disalahkan. Karma buruk berbuah pada saat itu. Walaupun saat itu kita enggak berbuat buruk. Itu bisa dipahami seperti itu. Tapi itu juga bisa dipahami kita hidup di dunia. Di dunia itu kalau enggak dipuji ya dicela. Ini yang enggak bisa diapa-apakan. Agamanya apa saja, keturunan apa saja, status sosialnya apa saja, kena ini. Karena ini resiko hidup di dunia. Nah ini masalah yang enggak bisa diapa-apakan nih. Nah maka kalau ada masalah, kita harus jadikan proses edukasi diri kita supaya apa? Kesabaran itu tumbuh. Karena kalau enggak kita latih enggak mungkin ini, tumbuh dengan sendiri enggak mungkin. Jadi ingatlah kalau nanti anak kurang nurut ibu sebagai orang tuanya, jadikan edukasi kesabaran. Kalau anak saja enggak apa-apa Bante, ini bapaknya anak-anak Bante. Gitu. Atau ibunya anak-anak supaya langsung adil gitu ya. Jadi kalau cuma bapaknya anak-anak saja kan enggak adil. Ingat, tidak semua yang negatif itu negatif. Yang negatif itu juga bisa menjadi positif. Asal kita mau gunakan untuk edukasi diri. Di antaranya adalah untuk melatih kesabaran. Karena kalau enggak kita latih, bagaimana bisa kita gunakan untuk menjaga diri kita? Bagaimana bisa untuk melindungi diri kita, mengendalikan diri kita? Kalau enggak kita latih. Tadi pertanyaan saya, perlu Bu kesabaran? Jawabannya kan perlu. Enggak membuat masalah, tetap ada masalah. Karena tetap ada masalah, saya ulang ini, karena tetap ada masalah, kita selesaikan. Sudah kita selesaikan, belum selesai. Pertanyaan saya, perlu enggak sabar? Perlu. Tapi kalau kesabaran kita belum latih, dari mana perlunya ini ada ini? Enggak akan ada. Maka ketika ada masalah, jangan terus kita ngeluh. Harus dipahami itu karma buruk kita sedang berbuah, itu resiko saya hidup di dunia, akan aku ulah. Sampah itu menjadi energi untuk listrik. Wah, dahsyat tuh kalau sampai sudah begitu. Tidak menjadi bau lagi di kota-kota kita, karena diolah menjadi energi penerang. Sudah membuat Bu anunya mesinnya Bu? Belum. Ya beli mahal, buat belum lagi kita ya. Ya udah sementara biar numpuk sampahnya di kota-kota dulu karena belum teknologinya belum punya kita. Katanya sebentar lagi punya. Katanya ya, kita katanya. Karena ditunggu saja realitasnya ya. Ya jadi kantik sangwara itu kalau ada masalah-masalah itu kan banyak. Di antaranya ya kesehatan kita keganggu. Kalau kesehatan kita keganggu, itu kan kita cepat-cepat kan berobat, minum obat, supaya apa? Kesehatannya supaya pulih. Sudah berobat, sudah minum obat, harapannya cepat pulih kesehatannya, faktanya belum pulih. Itu contoh yang dialami banyak orang. Semualah, bukan banyak orang sakit itu semua ngalami.
Nah, kalau kita belum mempunyai latihan kesabaran dan kesabaran belum bisa kita gunakan untuk melindungi mengendalikan diri kita, sakit kita menjadi double. Sudah sakit jasmaninya, sakit juga batin atau jiwanya. Bu, pernah ada orang sakit, aduh dosa apa saya ini ya. Pokoknya gitu terus, kesakitan pokoknya nyebut-nyebut gitu. Itu sebenarnya sakit dua. Jasmani sakit, batinnya juga, mentalnya juga belum siap. Emosinya keluar itu. Karena belum siap. Tengok, sakit apa Pak? Ini kompleks sekali Bante. Kalau cumanya sakit kaki saja enggak apa-apa, ini sudah sakit kaki, sakit kepala, sakit gigi, sakit hati Bante. Gitu. Ya sudah, sakitnya sudah sangat kompleks sekali gitu. Karena ya dibuat sendiri, ya gigi, kepala, kaki ini kan fisik. Kalau sakit hati tadi kan belum mempunyai kesiapan, kesabaran belum dilatih. Sudah minum obat, sudah berobat, sudah ya dikerjakan semuanya belum sembuh, diperlukan kesabaran. Nah, kesabaran belum punya. Karena kesabaran belum punya, ya itu tadi wujudnya. Ngeluh dan lain sebagainya. Dari sakit jasmani menjadi sakit batin. Dua-duanya menjadi sakit gara-gara tidak mempunyai kanti sangwara. Ya, jadi kesabaran itu penting, salah satunya cara untuk melatih kalau ada masalah dan kalau sudah terlatih nanti kesabaran itu bisa digunakan melindungi diri kita. Jadi fungsinya double, untuk mengatasi masalah, ketika ada masalah untuk menumbuhkan kesabaran itu sendiri. Jadi sabar ini unik juga, antik juga. Kesabaran bisa dimunculkan dari masalah, kesabaran itu bisa untuk mengatasi masalah. Ya, sekarang yang 5 terakhir. Wirya sangwara. Wirya itu semangat. Ada yang namanya Wiryani? Ya, Wiryani kan berarti kan ya wanita yang bersemangat gitu lah ya. Jadi Oh, Wirya Kusalo nih. Ramo Thomas Wirya Kusalo. Ya. Ya, semangat dalam kebajikan. Nah, Kusalo itu kebajikan ya. Ya, Ramo Thomas. Jadi Wirya semangat, Kusalo kebajikan ya. Semangat dalam kebajikan. Kalau Wiryani tadi kan wanita yang semangat. Ya, namanya Wiryani enggak Yen? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut yang keempat dan yang kelima, Wirya Sangwara. Nah, wirya ini berkaitan dengan apa? Wirya ini adalah berkaitan dengan ya untuk menumbuhkan hal-hal yang baik yang belum ada dalam diri kita dan untuk menjaga hal-hal yang baik dan mengembangkan yang sudah ada. Bu, Bapak, kalau kita belum mempunyai kebiasaan yang baik, misalnya kebiasaan baca parita belum punya, padahal itu kebiasaan yang baik. Kebiasaan meditasi belum punya, padahal itu kebiasaan yang baik. Kebiasaan menyisihkan sebagian miliknya untuk berbagi kepada orang lain. Nah, kalau kebiasaan-kebiasaan itu belum punya, nah itu harus diketahui. Cara mengetahui untuk mengembangkan perlu semangat itu. Semangat untuk menumbuhkan hal-hal baik yang belum ada pada diri kita. Dengan renungannya bagaimana Bante supaya tipnya supaya tidak hanya kita mencari yang kita akan kita tinggal, tapi bisa mencari yang akan kita bawa. Harta yang paling baik itu tidak lain adalah kebajikan itu sendiri. Jadi kalau Anda bisa mempunyai kebiasaan itu tadi, sebelum mempunyai kebiasaan membaca parita, belum mempunyai kebiasaan meditasi, belum mempunyai kebiasaan untuk murah hati, nah, itu harus dilatih dengan renungan. Yang saya cari, saya dapatkan, pada saatnya akan saya tinggal. Jangankan yang di luar diri saya sendiri pada saatnya
akan saya tinggalkan. Tapi apa yang kulakukan hal yang bajik, kendati aku lupa dengan apa yang kulakukan yang bajik itu, yang bajik amalan karma baik itu tidak lupa dengan sang pelakunya. Dengan merenungkan itu diharapkan semangat untuk melakukan hal baik yang belum kita miliki, nah itu akan kita bisa latih. Pokoknya hal baik apa saja selain itu. Biasa enggak bersih-bersih rumahnya sendiri supaya merapikan rumahnya sendiri? Enggak biasa Bante, aku punya asisten. Sudah bersih belum? Walaupun punya asisten. Belum ya Bante, lah itu bisa juga dicoba. Nah, kan di rumahnya sendiri juga. Gitu. Untuk keindahan sendiri juga. Sarana berbuat baik menjadi harta yang sesungguhnya. Nah dengan cara semikian supaya semangat untuk melakukan hal yang belum kita miliki, yaitu hal yang baik, itu supaya kita punya. Semangat di sini artinya untuk mengendalikan diri supaya kita tidak hanyut dalam hal yang buruk adalah kalau kita sudah mempunyai kebiasaan yang baik. Tentu saya yakin ibu bapak ini sudah punya kebiasaan yang baik juga. Ya, kebiasaan yang baik itu semangat untuk dijaga. Jadi menjaga kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah dimiliki. Tadi yang belum dimiliki kan dimunculkan, yang sudah ada hendaknya dijaga. Nah semangat dikaitkan dengan hal itu, termasuk hal yang sebaliknya. Semangat untuk apa? Semangat untuk mengikis atau mencegah kalau ada hal-hal yang tidak baik mau muncul. Misalnya mau macam-macamin orang, dalam pikiran, ucapan, dan semangat untuk menekan itu, mengendalikan itu. Supaya apa? Supaya kebiasaan yang tidak baik itu yang belum kita miliki tidak muncul. Nah kalau sudah biasa berbuat tidak baik Bante, punya semangat untuk mengikisnya pelan-pelan sesuai dengan kemampuan kita. Jangan lantas ingin selesai, enggak mungkin ya. Jadi sesuai dengan kemampuannya. Nah itulah pentingnya semangat sebagai pelindung, penjaga, pengendali diri kita supaya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Pentingnya kita mempunyai semangat sebagai penjaga dan mengendalikan diri kita khususnya dari hal yang tidak baik. Itu 5 hal. Ya, saya kira cukup ya waktu nanti digunakan untuk diskusi. Ayo Romo Wiryakusalo. Ya 5 cara untuk mengendalikan diri perlu kita ketahui. Setelah kita ketahui perlu kita latih, setelah kita latih kita akan bisa memiliki. Ya, setelah memiliki bisa kita gunakan. Bagaimana kita kalau enggak memilikinya akan menggunakannya? Enggak mungkin. Ya, sati sangwara, sila sangwara yang pertama, sila harus kita latih supaya kita hidup dengan moralitas. Sati sangwara, ya perhatian kesadaran perlu kita kembangkan. ODM ya, hidup dengan kesadaran diri ya supaya kita bisa memungsikan ya sebagai kendali diri. Ya, nyana pengetahuan supaya kita ya latih, kita belajar bersama seperti ini. Ketika kita mempunyai pengetahuan, pengetahuan itu bisa untuk menjaga, melindungi, mengendalikan diri kita. Yaitu nyana sangwara. Yang ketiga, yang keempat adalah kanti sangwara. Kesabaran itu perlu kita latih, khususnya kalau ada hal-hal yang tidak kita harapkan, itu bisa jadikan sarana untuk latihan. Misalnya kalau Pak, istri pagi ceramah, sore ceramah, malam ceramah, wah itu kesempatan untuk melatih diri. Ngerti tak maksud saya ceramah ini kan? Pagi cerita itu lagi, siang cerita itu, mama ini kok enggak habisnya cerita itu aja sih. Latihan untuk sabar gitu ya. Ya, supaya kalau kesabaran itu sudah kita latih, kita miliki, nanti bisa kita fungsikan. Yang keempat, yang kelima, semangat itu mesti juga kita latih. Tanpa kita latih, enggak mungkin juga kita punya semangat.
Nah, begitu kita punya semangat, semangat bisa kita untuk mengendalikan diri kita. Semoga 5 cara ini bisa kita ketahui, setelah kita ketahui kita praktekkan dan kita manfaatkan sehingga kita bisa terhindar dari hal-hal yang tidak baik dan kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga semua makhluk berbahagia.